penafsir yang konservatif, ya muslimah itu juga berhak untuk punya wawasan luas. Penuh wacana bahwa berbeda itu ya memang beda. Itu aja. Mungkin ada teman-teman yang mau merespon. Aku buka satu sesi terakhir ya, karena kita dibatasi waktu. Tapi jangan berkecil hati, ini masih maghrib. Diskusinya aja yang selesai. Mungkin Inun atau Mbak Marian juga akan stay di sini, jadi pasti bisa ngobrol. Monggo. Nah, saya cek yang di belakang. Mas siapa? Mas Sani. Mas Sani. Waktu pertama kali baca judul Muslimah Bukan Agen Moral, ya kan? Aku nggak tahu sih ini benar-benar judul dari penulis atau hasil otak-atik dengan Ekto. Biasanya gitu. Biasanya betul. Gitu ya. Bahaya ya. Kemudian ketika disebut Muslimah Bukan Agen Moral, ini aku cuma pengen bertanya, bagaimana dari pandangan Muslimah Bukan Agen Moral terhadap konsep ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena di dalam sekolah bagi anak-anaknya yang nanti akan jadi manusia dan dewasa, aku menangkap mesti di dalamnya ada transfer nilai, transfer moral, transfer pengertian mungkin. Jika tadi disebutkan bahwa yang jadi agen moral bukan hanya muslimah, tapi juga muslimin dalam hal ini ya. Apakah itu berarti sang bapak muslim adalah kepala sekolahnya? Kalau ibunya adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Gitu sih sebenarnya. Kita coba. Oke, sip. Satu lagi. Makasih Mas Sani. Ya. Ada lagi satu. Depan. Oke, mau langsung. Saya tunggu di sini ya Mbak. Halo, salam kenal semua. Saya Jodenya Pisces. Saya Oke, saya mau bertanya kepada Mbak Maria dan Mbak Ainun. Dan Mbak Ainun di sini juga boleh kalau mau cerita. Saya sangat senang membaca bukunya Mbak Maria karena itu tadi banyak sekali topik-topik yang berat tapi dibahasakan dengan ringan. Jadi kayak meskipun cepat selesai bacanya tapi mikirnya habis itu lama. Iya juga ya, iya ya kayak gini. Nah mungkin salah satu hal yang jadi pikiran saya itu adalah kayaknya tuh banyak masalah tentang apa ya yang tadi banyak dibahas yang misalnya religius trauma atau misalnya perempuan yang serba salah lah kalau ini di komentar kayak ini itu di komentar yang kayak gitu itu karena mungkin kayak apa ya belum ada kedewasaan dalam beragama itu jadi jatuhnya kayak keluar gitu kan cari validasi kok ngaji harus diposting dulu lagi ngaji nih atau apa namanya begitu lihat apa ya bentuk agama yang lain langsung panik terus kayak ya wah harusnya bukan kayak gitu jadi kayak masih mencari validasi keluar bukannya ke dalam. Nah pertanyaan saya di zaman sekarang yang kayak sangat tidak memberi waktu untuk refleksi kayak budaya TikTok, budaya apa-apa harus serba cepat, harus serba praktek gitu. Bagaimana kita bisa apa ya mengepush kembali budaya refleksi itu kayak Mbak Maria di buku bahas sedikit tentang sufisme dan tasawuf tapi kalau buat masyarakat normal itu kan ya apakah itu kayak yang ilmu non jauh di sana berabad-abad lalu gitu nah, itu gimana cara buat kita bisa lebih mengimplementasikan sehari-hari dan lebih dibudayakan lagi kayak gitu. Terima kasih. Satu terakhir Wes nanti biar satu ada satu lagi nah Halo Mbak Maria, sama Mbak Ainun, makasih banyak. Aku Sagittarius juga. Oh yang masa nyarinya. Jadi tadi udah banyak dibahas jadi banyak banget aktor-aktor yang memang punya influence seperti institusi sekolah dan juga ada aktor-aktor seperti ya digital, tetapi juga ada industri halal segala macam yang sudah besar banget apalagi di negara Asia Tenggara yang mayoritas Muslim. Tapi aku nggak tahu masalah di Jogja atau di Jawa. Ada beberapa tempat di Indonesia, misalnya di Aceh, jadi ada juga badan-badan hukum yang membuat kanon dan juga kami punya polisi moralitas seperti wilayatul hisbah. Jadi agensi itu sangat kompleks ya. Jadi menurut Mbak, apa yang anak-anak muda bisa lakukan untuk make sure keberagaman dan inklusivitas itu tidak hanya semacam fantasi dan juga mimpi, apalagi kalau ada hukum-hukum yang memang bisa membahayakan orang-orang yang tidak valid untuk berbicara. Terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih Amira.
Ada 3 penanya. Bari kita agak ngefan dikit sebelum azan, karena azan di sini nggak bisa dilawan ya. Kayak bukan soal apa-apa, memang kenceng aja mau. Guys, monggo Mbak. Tadi 3 pertanyaan ya. Oke, iya. Al-Ihya Madrasatul Ula itu memang menjadi salah satu ajaran yang, aduh, itu udah berabad-abad mungkin ya, yang sudah ada dalam kultur masyarakat Muslim. Sebenarnya saya tidak ingin menegasikan ini ya, karena ini memang sebuah hadis dan juga bukan Al-Quran, tapi hadis gitu ya, Al-Umar Rasulullah, bahwasanya memang dulunya nilai-nilai perempuan ketika Al-Quran lahir, ketika hadis itu dikodifikasi gitu ya, perempuan memang menjadi pelaku utama dalam tanggung jawab keluarga. Nah, saya hanya ingin merespon bahwasanya pada hari ini dalam masyarakat tradisional kita sudah mengalami transformasi nilai yang bahwasanya perempuan ini tidak melulu ada di wilayah domestik. Kita sudah melihat sekarang era modern perempuan sudah menjadi agen-agen perubahan yang itu kerja di wilayah-wilayah publik, sehingga ketika situasinya tidak seperti dulu lagi, maka yang transformasi nilainya juga harus berbeda. Artinya siapapun itu, laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu, dia adalah menjadi penanggung jawab terbesar atas moralitas pertama keluarga. Karena itu wilayah yang paling kecil yang paling bisa kita lakukan, wilayah yang ada di kontrol kita gitu ya. Nah, kemudian di sini ya pertama tadi Mas ya, saya tidak ingin menegasikan itu bahwasanya, tapi saya hanya ingin memberikan klarifikasi ketika transformasi perubahan nilai ini berlanjut, kemudian di modern, perempuan juga punya peran, sehingga peran ini juga akhirnya bertransformasi. Kemudian Al-Ummah Madrasatul Ula itu bukan berarti tidak relevan ya, tapi ada beberapa hal yang perlu dinegosiasikan lagi, bahwasanya peran laki-laki di sini juga sangat dibutuhkan ketika perempuan di luar sana juga harus memanage perannya di dunia luar, sehingga energinya itu tidak habis untuk menanggung beban-beban moral yang itu sangat besar gitu. Kita bicara fair aja, bukan kita bicara fair, siapa yang energinya lebih ya dia akan mencoba menyeimbangkan dengan energi yang lain. Itu aja sih Mas, jadi tidak hanya menegaskan tapi hanya memberikan perubahan-perubahan transformasi nilai. Kita benar-benar ini jadi ruang dialog, ruang yang terbuka untuk siapa saja. Karena sebenarnya kalau kita ngomong pintu kan kita ngomongin kemanusiaannya, tapi itu bisa lewat pintu mana aja, Mas. Pintu ajaib, pintu apa, kita bisa berangkat dari pandangan manapun, dan itu yang mewarnai pada akhirnya masyarakat kita juga. Aku tadi mungkin merespon dari pertanyaan Masnya soal kalau perempuan adalah guru pertama untuk anaknya, berarti bapaknya kepala sekolah. Ya, mungkin bapaknya penjaga sekolah juga bisa. Masih pun udah harus jadi kepala sekolah gitu loh. Banyak yang gak perform juga kan, itu persoalan lain. Dan mungkin ketika kita punya konstruksi pengetahuan seperti itu, berarti memang mononormativitas itu masih sangat kencang di masyarakat kita, dipertahankan, institusionalisasi oleh pendidikan dan lain-lain. Justru yang kita harapkan adalah alternatif pandangan yang ketika itu bicara alternatif, berarti pada akhirnya kita punya opsi lain untuk melihat itu. Ada banyak sekali cara untuk melihat kehidupan beragama ya, karena kita lagi membahas tentang muslimah. Saya sebagai penutup mungkin ada satu cerita dari nenek saya itu kecil banget ya. Tapi ayah saya begitu taat ya, tapi orang tuanya, ibu nenek itu tidak berjilbab, dan memang itu bukan kebiasaan kan bisa jadi kampung. Tapi cara dia mempraktikkan agama, saya pernah nanya, satu-satunya orang yang pernah menjawab pertanyaan saya soal agama, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Sesederhana ini. Waktu itu saya nyebutnya Allah ya, SWT. Kenapa kita harus menyembah? Kenapa kita harus sembahyang? Kenapa harus 5 kali sehari? Pertanyaan anak kecil yang diajukan. Waktu itu orang tua tidak mengizinkan saya untuk mengajukan pertanyaan itu lagi, tapi nenek saya dengar. Lalu nenek saya bilang, memang penting orang meluangkan waktunya untuk, dalam bahasa Makassar ini, memang penting orang itu meluangkan waktunya untuk rehat. Maka ibadah itu tuh seperti itu fungsinya. Tapi kalau kamu mengimani 5 waktu, yang penting itu yang di selah-selahnya itu. Jadi kalau ibadah jari, ini yang penting, waktu-waktu untuk menunggu waktu ibadah. Ini yang penting untuk terus dijaga. Bekerjalah, belajarlah, dan lain-lain. Itu baru
Baru ketika gede kita ngerti apa maksudnya, kenapa kok sholat nggak jauh lebih penting gitu, kenapa yang penting menjaga ini, karena memang ini yang kalau kamu menunggu sholat dengan keadaan kamu dan maki orang, mau diskriminasi orang, itu buat apa? Ini yang harus kamu jaga. Sela-sela inilah yang kamu jaga. Sebenarnya kan intinya kita ngomongin masalah kemanusiaan dan itu bisa luas sekali. Terima kasih banyak Mbak Maria.